Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang akan membahas tentang podcast kali ini. Kita kedatangan tamu dari kelompok KKN Posko 229 yang diberi nama Green Natur. Di sini mereka mengangkat tema tentang stunting. Dan mengenai stunting itu dari bintang tamu kita itu dibagi menjadi 3 karena emang tempatnya kita yang kecil, jadi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua nanti pembahasan mengenai isi apa itu stunting, dan yang terakhir itu adalah solusi mengenai stunting. Baik, yang pertama kita akan kedatangan orang 3 yang akan membahas tentang latar belakang. Untuk pemateri kita dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Bagaimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Oke, sehat. Alhamdulillah. Kita boleh perkenalan ulang ya meskipun kita udah kenal. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fadila Prenadila Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, asal saya dari Salatiga. Warga lokal ya? Iya, warga lokal. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, asalnya dari Jakarta. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Urulina. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya berasal dari Magelang, kota sejuta bunga. Kok nggak bawa bunga Mas ke sini? Bunganya di sini. Oke. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai tempat yang kalian tempatin untuk KKN dulu ya. Ya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai di mana sih kami KKN bertempat di mana. Nah, sedikit penjelasan ya. Kami KKN di Kabupaten Temanggung. Nah, di mana Kabupaten Temanggung ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Kabupaten Temanggung ini terdapat kecamatan yang bernama Kecamatan Tembarak. Nah, dan di Kecamatan Tembarak sendiri terdapat desa yang bernama Desa Gerges. Nah, jadi kami melakukan kuliah kerja nyata di Desa Gerges. Di Desa Gerges sendiri ini terdapat 3 dusun, yang dimana yang pertama ada Dusun Gerges, Dusun Banjar, dan juga Dusun Mantenan. Selebihnya mungkin Saya bertanya dulu, mungkin kalau potensi-potensi di situ itu apa sih, Mas? di Desa Gerges sendiri memiliki banyak potensi sebenarnya, tetapi yang menonjol di Desa Gerges ini memiliki 3 potensi. Yang pertama, potensi sumber daya alam, di mana di Desa Gerges ini masih alamnya itu masih sangat bagus, masih hijau, dan juga tanah masih sangat subur. Untuk yang kedua, potensi dari Desa Gerges adalah pariwisata, di mana di Desa Gerges ini masih sangat cocok untuk dijadikan tempat pariwisata, di mana di sana terdapat sebuah wisata yang sedang merintis, yaitu wisata petik buah. Nah, terus untuk yang potensi yang ketiga ini adalah potensi sumber daya manusia yang masih sangat banyak dan juga sangat pekerja keras, dan juga sangat mungkin bisa dikatakan kompak. Mungkin seperti itu. Baik-baik. Kalau ini kan tema yang kalian ambil itu kan mengenai stunting ya. Kalau stunting sendiri itu apa? Jadi stunting itu adalah kondisi yang ditandai di mana tinggi badan anak seusianya itu tinggi badan anak tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Jadi dia itu bisa dikatakan tingginya kurang. Tapi anak yang pendek belum tentu stunting, tapi anak yang stunting sudah pasti pendek. Nah, jadi stunting sendiri itu kondisi di mana pertumbuhan anak itu tidak sesuai dengan teman-teman seusianya. Kemudian anak itu
mungkin pertumbuhan seperti fisik atau mungkin motorik atau mungkin kognitifnya itu tidak sesuai dengan teman-teman seusianya karena dia itu bisa dikatakan kekurangan gizi seperti itu. Nah, menurut WHO sendiri itu sebuah negara dikatakan urgent stunting apabila angka stunting di negara tersebut sudah mencapai 20%. Sedangkan menurut data Kemenkes tahun 2021, data stunting di Indonesia ini sudah mencapai 24,4%, di mana itu sudah melebihi angka yang ditetapkan oleh WHO. Nah, sedangkan Indonesia ini kan pada tahun 2045 nanti ini akan menyongsong Indonesia emas, di mana zero stunting itu digalakkan dari tahun ini. Itu. Kalau dari Mbaknya sendiri, closing statement dari pembahasan tadi itu apa? Jadi keberhasilan suatu desa itu tidak lepas dari kesehatan penduduknya, ekonomi yang cukup, sumber daya manusia yang mumpuni, sumber daya alam yang mendukung, apalagi saat ini dibutuhkan masyarakat yang sehat dan cerdas untuk mensukseskan pembangunan sehat dan mental sejak dini. Oke, baik. Ini kan salah satu program kerja kalian ya. Dan ini tuh kan termasuk stunting itu kan program dari pemerintah yang udah nasional. Dan setahu saya itu kan di Temanggung sendiri itu kan bukan termasuk kabupaten yang miskin ya di Jawa Tengah itu. Untuk ekonominya itu kan sudah menengah ke atas. Terus kenapa alasan kuat kalian mengambil proker itu di desa mana tadi? Di Desa Gerges. Saya akan sedikit menguraikan pembahasan saya tadi, di mana seperti yang sudah dikatakan Mbak Siti tadi, untuk di keberhasilan suatu desa itu tergantung yang pertama dari sumber kesehatan penduduknya, terus ekonomi yang cukup dan juga sumber daya alam. Nah, untuk sumber daya alam dan ekonomi di Desa Gerges ini sudah sangat baik, sudah sangat majulah dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Tetapi untuk secara kesehatan sendiri, meskipun tadi saya sudah sedikit berbicara mengenai bahwasannya penduduk di Desa Gerges ini penduduk yang sangat rajin, bisa dikatakan rajin dan pekerja keras, tetapi masih ada 1-2 orang bahkan dikatakan lebih masih bisa dikatakan stunting. Nah, yang dimana ini sangat urgent di Desa di Kabupaten Temanggung, sangat urgent karena Desa Gerges ini merupakan desa yang cukup kecil tetapi angka stuntingnya masih lebih dari 10 anak. Nah, jadi kami mengambil ini dengan alasan itu, di mana kami harus ikut terjun dan juga sedikit, ya bukan sedikit tapi prihatin melihat keadaan kondisi di mana desa yang cukup tidak begitu besar tapi masih kondisi atau persentase stuntingnya masih tinggi. Berarti di Desa Gerges sendiri tuh masih ada anak yang stunting gitu ya? Oke. Baik, mungkin kita cukupkan aja ya untuk latar belakang karena kita masih membahas 2 pembahasan. Saya sebagai moderator terima kasih kepada pemateri, dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, kita memasuki acara yang kedua ya, yaitu pembahasan mengenai stunting oleh kelompok KKN Posko 229 Greenatur. Untuk pemateri dipersilahkan untuk duduk di tempat. Kita perkenalan terlebih dahulu ya, meskipun kita udah kenal. Ya, perkenalkan, nama saya Maudina Fauzia dari Prodi Tatrix IPA. Perkenalkan, nama saya Sultan Hamdani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Perkenalkan, nama saya Dalusi Maulia dari Bahasa Sastra Arab dari Batang. Baik, di sini itu kan kalian mengambil stunting itu kan sebagai salah satu program kerja kalian ya. Dan di situ tuh di dalam stunting itu kan banyak sekali permasalahannya. Permasalahan-permasalahan di situ tuh yang mendukung kalian mengambil program kerja di situ tuh kalian melakukan apa aja?
Nah, penanganan stunting yang dilakukan di Desa Greges itu yang pertama adalah pengadaan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024 yang bertempat di Balai Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, yang dihadiri oleh beberapa kader PKK, Posyandu, dan juga ada ibu-ibu yang menerima PMT sendiri. Berarti itu mengundang pemateri dari luar gitu ya, penyuluhan. Ya. Jadi untuk pemateri penyuluhan itu nanti ada 3. Yang pertama itu dari Dinas KB Kecamatan Tembarak, yang kedua itu ada dari Dinas Puskesmas Kecamatan Tembarak sendiri, yang terakhir itu ada dari DP3A PPKB. Berarti dari teman-teman KKN sendiri pun sudah melakukan pencegahan stunting dengan maksimal ya. Tadi itu kan sudah mengenai penyuluhan karena mengundang pemateri dari luar. Sedangkan kalau dari teman-teman sendiri itu implementasi apa yang kalian berikan untuk Desa Greges sendiri? Nah, mungkin setelah penyuluhan kita ada PMT. PMT yaitu pembagian makanan tambahan. PMT sendiri yaitu upaya memberikan tambahan makanan untuk menambah asupan gizi dan juga mencukupi kebutuhan gizi agar tercapainya status gizi yang baik dan stabil. PMT sendiri yaitu dapat berbentuk makanan keluarga yang berbasis pangan lokal dengan resep yang diberikan oleh puskesmas setempat. Jadi begitu. Kalau dari PMT itu khusus stunting itu kan membahas mengenai anak-anak yang tumbuh kembangnya kurang. Ya. Kalau dari ibu-ibu hamil sendiri itu apakah mendapatkan asupan tambahan? Karena kan kalau ada ya zaman sekarang itu kan banyak orang yang menikah di usia muda, pernikahan dini itu secara fisik kan mereka belum siap untuk hamil. Apakah itu ada tambahan-tambahan suplemen agar tidak hamil kek ya namanya ya? Ya. Mungkin contohnya kita di dusun Mantenan itu ada ibu hamil 1. Itu mungkin ya kek, tapi ya kita berikan PMT yaitu susu dan juga telur dan juga semacamnya gitu. Berarti bukan hanya anak-anak bayi aja ya? Iya. Kalau dari faktor-faktor sendiri? Faktor-faktornya yaitu yang berhubungan dengan stunting adalah faktor sosial ekonomi. Ya, dengan usia dan jenis kelamin dan pendidikan ibu merupakan faktor penting dari status gizi remaja. Penanggulangan stunting juga difokuskan pada masyarakat termiskin. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai target yang diusulkan oleh WHO. Kalau ciri-ciri anak yang stunting itu gimana? Ya, seperti Apakah nanti takutnya saya ini termasuk anak yang Iya. stunting? seperti tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Berarti kalau anak-anak stunting itu lebih ke muda gitu ya? Iya. Kalau gitu ya mending stunting. Kalau Mbak mau yang beri stunting monggo, biar dikasih telur dan susu. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri lainnya yaitu berat badan tidak naik, bahkan akan cenderung menurun. Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik. Anak cenderung lebih pendiam. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat. Anak lebih mudah terserang atau terinfeksi berbagai penyakit. Begitu. Kalau untuk stunting sendiri itu tuh ada batas usianya nggak? Semisal umuran kita itu tuh ada yang stunting apa enggak? Atau hanya khusus stunting itu dinamakan khusus anak-anak yang balita karena mereka mengalami pertumbuhan yang lambat atau gimana gitu? Ya, untuk balita. Hanya untuk balita ya. Berarti kalau orang dewasa seperti kita itu nggak ada stunting ya? Gizi buruk. Oke. Mungkin kita cukupkan aja ya untuk pembahasan mengenai stunting ini, dan akan dilanjut oleh solusi-solusi apa sih dari teman-teman mengenai stunting yang ada di Desa Greges itu sendiri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Ya, sama-sama. Diperkenankan untuk kembali ke tempat lagi.
karena kita waktu kita semakin pendek ya, semakin sore, maka kita di sini akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai solusi dari teman-teman KKN Posko 229 untuk Desa Greges, untuk tujuannya itu dari menghilangkan zero stunting ya. Dan di sini kita memiliki 3 pemateri juga dari teman-teman KKN. Untuk pemateri kita persilahkan. Sebelum kita membahas solusi-solusi yang akan dikasih untuk teman-teman KKN, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oh iya, siap. Mungkin dari Masnya? Iya. Saya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya berasal dari Kabupaten Grobogan, dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Salatiga. Grobogan. Banjir ya, Mas? Iya, yang kerap adanya banjir itu, Kak. Pindah aja. Mbaknya? Perkenalkan, saya Arsela Aulia, saya dari Prodi Psikologi Islam. Mbaknya? Iya. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Rumahnya? Rumahnya di mana tengah, Mbak? Walu Jauh. Tengah tuh mana? Hah? Walu Tengah tuh mana? Sindoro Sumbing. Oh, Sidoro Sumbing. Gunung ya? Oke, kalau solusi-solusi dari teman-teman sendiri itu apa sih untuk stunting? Kan tadi saya sudah membahas sama teman-teman yang lain mengenai faktor-faktor, latar belakang. Itu kan banyak banget permasalahan di situ. Lah, mungkin untuk teman-teman solusi di situ agar zero stunting untuk desa lebih maju itu apa? Mungkin kalau dari saya sendiri ya, Kak ya, solusi untuk menangani adanya stunting di Desa Greges. Alangkah baiknya kita melihat dulu potensi yang ada di Desa Greges. Di sana kan juga banyak adanya dengan mengenai sekolah dan juga ada komunitas remaja seperti halnya anak-anak Irmas ataupun Karang Taruna seperti itu. Nah, mungkin agar alangkah baiknya kita atasi dari yang paling dasar terlebih dahulu. Yang mungkin yang pertama dengan cara kita mengadakan edukasi ataupun sosialisasi kepada teman-teman remaja yang di sana. Karena stunting itu kan juga berasal dari adanya teman-teman remaja yang melaksanakan pernikahan dini. Yeah, Karena di sini pernikahan dini kan juga menjadikan salah satu penyebab adanya stunting. Seperti halnya ketika kita melaksanakan nikah dini, ketika di situ orang tersebut masih belum cukup untuk ya. postur dan juga umur, itu kan juga bisa menjadi salah satu penyebab adanya stunting. Nah, mungkin kalau dari saya untuk penanganan stunting bisa diadakan edukasi ataupun sosialisasi kepada teman-teman remaja tadi, ataupun juga bisa di sekolahan, karena di situ kan juga ada sekolahan SMK kan di Desa Greges. Nah, mungkin sosialisasi atau edukasinya nanti itu berisi tentang pentingnya kesehatan ataupun juga bahaya ataupun rentannya pernikahan dini. Nah, di situ nanti bisa diisi materi mengenai pernikahan dini, bisa dijelaskan terlebih dahulu bahayanya pernikahan dini itu seperti apa. Nah, sebelum kita melaksanakan pernikahan kan itu biasanya di KUA kita kan juga akan dicek umur sama kesehatan kita terlebih dahulu. Di situ nanti kan pasti akan ada untuk pengecekan kesehatan seperti halnya lingkar lengan ataupun lingkar badan seperti itu kan. Nah, mungkin ketika kita mengadakan edukasi di remaja ataupun di sekolah, nanti itu bisa mencegah atau bisa mengasih paham kepada teman-teman remaja ataupun anak sekolah mengenai bahayanya pernikahan dini ini. Mungkin nanti dari adanya kegiatan seperti itu bisa menyadarkan ataupun bisa memberi wawasan kepada teman-teman mengenai bahayanya pernikahan dini ini agar tidak adanya stunting lagi di Indonesia ataupun di Desa Greges tersebut. Jadi mungkin kita itu memberi edukasi kepada remaja agar tidak melakukan pernikahan dini gitu ya. Seperti itu, Kak. Oke. Iya sih, itu emang salah satu persoalan yang harus dicegah ya. Iya. Kalau dari Mbaknya? Kalau dari saya sendiri, mungkin kan tadi Masnya sudah menjelaskan tentang edukasi mengenai pernikahan dini gitu ya. Yeah. Kalau dari saya sendiri, mungkin nanti pemerintah desa itu selain fokus terhadap posyandu, mungkin mereka itu bisa fokus terhadap edukasi gizi. Yeah. Jadi edukasi gizi ini merupakan suatu upaya ya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi yang baik itu seperti apa gitu. Nanti ketika edukasi
pengetahuan gizi masyarakat itu semakin baik, maka semakin baik pula masyarakat dalam mengelola makanan mereka dalam sehari-hari gitu, mengonsumsi makanannya gitu. Lah untuk konsumsi makanan bergizi itu seperti apa? Nah, untuk itu makanan yang bergizi itu yang dapat diberikan, maksudnya yang dapat diberikan untuk makanan tambahan itu sendiri, makanan bergizinya itu 50% dari buah dan sayuran, kemudian 50%-nya lagi itu dari lauk pauk berupa protein yang itu bisa jadi protein nabati maupun hewani. Terus satu lagi itu nanti karbohidrat sebagai pelengkapnya. Oke, kalau dari Mbaknya? Ya, saya menambahkan dari Mbak Stella tadi. Ini sebenarnya tadi untuk solusi stunting ini ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu pencegahan. Pencegahan itu kan sebelum terjadinya stunting, itu kita ada terdiri dari beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dari menambahkan dari Mbak Stella tadi itu untuk gizi itu bisa diawali dari remaja. Jadi pencegahan stunting ini bisa dari remaja, terutama remaja putri kan. Remaja putri kan sering menstruasi. Nah, dari menstruasi ini disarankan untuk remaja putri untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Gitu. Untuk remaja putra mungkin juga dapat dicegah dengan cara menjaga pola makan, menjaga olahraga dengan teratur. Oke, kalau itu kan secara masukan kalian untuk desa ya. Kalau semisal nanti ada yang KKN lagi di situ, masukan-masukan dari kalian itu gimana? Apakah bisa meneruskan proker seperti kalian? Kan tadi kan udah dijelaskan sudah mengimplementasikan dengan membagikan PMT gitu. Dan mungkin ada solusi lain nggak atau masukan buat KKN selanjutnya gitu? Meskipun bukan dari universitas yang sama. Oh iya, izin masuk ya Kak ya. Mungkin kalau saran saya untuk teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan KKN di Desa Gerges lagi, untuk penanganan stunting bisa tidak hanya fokus di PMT ataupun hanya pembagian makanan yang dari desa. Mungkin nanti dari teman-teman KKN bisa juga ikut membantu untuk mengasihkan edukasi tadi kepada teman-teman remaja, ataupun juga ikut membantu mengenai menu-menu makanan yang akan disajikan oleh pemerintah desa. Biasanya kan kalau pemerintah desa itu hanya fokus pada 1-2 makanan. Nah, mungkin nanti dari teman-teman KKN selanjutnya yang akan melaksanakan KKN di Desa Gerges bisa memberi masukan mengenai nanti entah menu masakannya apa. Yang lain gitu ya, agar nggak Biar bosan gitu. teman-teman juga nggak bosan gitu. Ya, terutama kalau anak kecil kan kalau dikasih Harus itu diberi yang biasanya lucu-lucu gitu Banyak ya. maunya. Baik, Onyo-onyo. mungkin kita cukupkan ya karena mengingat waktu kita yang sudah mau maghrib. Saya sebagai moderator dan teman-teman yang memberikan closing statement atau solusi buat Desa Gerges, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.